dipersembahkan oleh Bank Syariah Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Dan alhamdulillahirobbilalamin kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang hingga kita bisa menjalani hari-hari di bulan suci Ramadan ini, amin. Ya pemirsa, tentunya kita akan berbincang-bincang pagi hari ini seperti biasa. Kali ini temanya adalah makna hidup sesuai syariah. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita pada pagi hari ini, saya mau tanya dulu nih kepada teman-teman Letot. Mas Noe deh, mewakili seperti biasa ya Mas ya. Siap. Juru bicara ya Mas. Mas Noe sebenarnya bagaimana sih memaknai hidup ini? Apakah sudah sesuai syariah atau belum? Ada banyak konsep tentang hidup ya. Ada yang ngomong bahwa saya berpikir karena saya sehingga saya ada. Ada yang macam-macam lah. Tapi kita lebih percaya dengan konsep kita berguna sehingga kita ada. Jadi sebisa mungkin berguna. Dan tentunya juga dalam mencari pekerjaan juga mencari yang halal pastinya Mas ya. Iya. Iya kan? Ya iyalah. Ya pemirsa, memang begitu ya. Kalau kita memaknai hidup ini seperti apa, tentunya kita juga harus merujuk kepada sesuatu yang terjamin kebenarannya. Yang tiada lain adalah Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan pada pagi hari ini telah hadir bersama saya Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta dan juga selaku Wakil Menteri Agama yaitu Bapak Nasaruddin Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak? Alhamdulillah sehat walaupun kita puasa ya. Betul, sumu tasihun kata Nabi, berpuasalah supaya kalian sehat lahir batin maksudnya. Ya, sehat lahir batin itu penting insya Allah. Ya Pak Nasaruddin, mungkin kita akan membahas hari ini mengenai makna hidup sesuai syariah. Dan pemirsa, insya Allah bersama saya Indah Kirana akan menemani Anda dalam sukses syariah bersama Mandiri Group dan Bank Syariah Mandiri hanya di Metro TV meraih kemenangan. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pembahasan hari ini, kita saksikan terlebih dahulu tayangan yang berikut. Setiap manusia haruslah mengerti siapa dirinya, kenapa ia dilahirkan dan apa tujuan dan tugas-tugas hidupnya, berapa lama ia bisa hidup di dunia ini, dan kemana ia pergi setelah meninggalkan dunia ini. Mencari makna hidup adalah hal yang penting, karena kehidupan di dunia menjadi penentu bagaimana hidup kita di akhirat nanti. Makna hidup bisa dicari dari mana saja, berdiskusi dengan ulama, membaca Al-Quran, dan masih banyak lagi. Tapi yang paling penting adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna hidup sesuai syariah memiliki pilar-pilar penting yang harusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satunya dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Dengan memilih bank yang sesuai dengan syariah Islam merupakan salah satu syarat memaknai hidup dengan prinsip syariah. Ya, pemirsa, memang memaknai hidup ini adalah salah satu titik kritis yang tidak boleh salah ya, tidak boleh salah jalan. Karena apapun yang kita lakukan itu akan mempengaruhi kehidupan kita baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Ya, mungkin Pak Nazarudin bisa menjelaskan lebih dalam lagi mengenai apa sebenarnya makna hidup sesuai syariah ini, Pak. Iya, sebelum saya menjelaskan ya, saya tertarik apa yang disampaikan tadi oleh anak muda kita ini. Yeah. Dari Leto ya, kita tahu siapa yang tidak kenal adinda kita ini kan. Jadi apa yang dikatakan itu tidak simpel ya, itu punya makna yang sangat dalam. Tadi kan memaknai hidup adalah bagaimana hidup ini bermanfaat kepada untuk semua. Itu kan hadis sebetulnya. Khairun nasi anfa'uhul linnas, sebaik-baiknya hidup ini adalah bagaimana memberikan manfaat sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya kepada orang lain. Nah untuk itu saya kira itulah yang disebut dengan hidup yang berkah. Hidup berkah itu artinya hidup yang dituntun oleh Al-Quran. Nah, hidup yang dituntun oleh Al-Quran tentunya perilaku, pola pikir, dan isi hati kita itu didirect atau dituntun oleh Al-Quran. Insya Allah orang yang dibimbing, dituntun oleh Al-Quran dalam menjalani kehidupannya, itu pasti hidupnya akan berjalan di atas rel yang benar, siratal mustaqim, ya kan. Kapan tidak dituntun, itu mungkin bisa melenceng kanan atau ke kiri, tidak lagi siratal mustaqim, atau mungkin fluktuatif, kadang dia naik ke atas mendaki, kadang dia anjlok ke bawah. Itu tidak siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu adalah menjalani tuntunan yang Allah Maha Tahu sang pencipta kita kan, ini jalan rel kehidupan yang paling bagus. Nah, satu poin yang kita akan sampaikan pada kesempatan ini, karena kita akan bicara tentang konsep syariah ya kan. Syariah itu adalah jalan kehidupan. Syariah itu sendiri berarti jalan kehidupan ya kan. Nah, jalan kehidupan seperti apa itu syariah itu? Ya seperti yang dituntunkan Tuhan dalam Al-Quran. Quran itu kan adalah surat undangan Tuhan, surat cinta Tuhan, bahkan tiket untuk kembali ke kampung halaman kita kan. Kita kan dulu diciptakan di surga. Karena pelanggaran dilakukan nenek moyang kita di sana, maka kita jatuh dari langit kebahagiaan turun ke bumi penderitaan. Karena Allah menciptakan dengan penuh cinta terhadap manusia, maka kita pun juga diundang kembali ke kampung halaman kita. Surat undangannya itu Quran. Jadi kita membumikan Al-Quran tujuannya untuk melangitkan kembali manusia. Nah, insya Allah kalau kita menjalani prinsip-prinsip syariah ini, maka kita akan mengikuti petunjuk-petunjuk yang menuju ke tempat yang sana itu. Itulah yang hidup berkah sesungguhnya. Pak, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai makna hidup sesuai syariah ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana, tetap di Sukses Syariah. Jadi ternyata bukan uang yang membahagiakan orang, tetapi kedamaian batin ini yang membahagiakan itu. Dipersembahkan oleh Bank Syariah Mandiri. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sukses Syariah. Dan pemirsa, sesungguhnya Islam itu akan tegak dan kaum muslim akan menjadi umat terbaik ketika pilar-pilar penopangnya ini terjaga dengan baik. Nah, pilar-pilar penopang seperti apakah ini? Pak Nazarudin mungkin mohon bantuannya untuk menjelaskan mengenai pilar-pilar yang menjadi penopang hidup, Pak. Iya, bagus sekali ya. Itu ada penopang hidup individu kemanusiaannya. Ada juga penopang hidup dalam komunitas, dalam pengertian umat, ya kan. Penopang hidup dalam pengertian individu, karena jangan lupa Mbak Indah ya, karena yang punya ajal itu bukan hanya orang, tapi rezim pun juga punya umat, punya ajal ya kan.
Likulli ummatin ajal, setiap satu rezim itu, setiap orde itu punya rezimnya, punya kematiannya, punya ajalnya sendiri, ya kan. Jadi yang mati itu bukan hanya orang, tapi komunitas itu juga mati, umat itu juga mati. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan seterusnya, ya kan. Itu ada persyaratan untuk umat. Tapi kita dulu bahas tentang persoalan individu ini kan. Sendi-sendi penopang untuk eksis secara individu di dalam menjalani kehidupan ini, yang pertama adalah harus punya rasa qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu artinya ya merasa cukup apa yang Allah berikan pada diri kita sendiri, ya kan. Sekali lagi bahwa cukup tidak cukupnya itu sangat subjektif, ya kan. Ada orang sekalipun dikasih 2 gunung emas, dia tidak akan pernah puas. Dikasih air minum 1 samudra pun dia tidak pernah berhenti dahaganya, kan. Ya itu isyarat dari Nabi. Tapi ada orang juga mungkin hanya segelas air, maka mereka akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Jadi berangkatnya harus berangkat pada persepsi positif. Energi positif itu akan memberikan pengaruh secara signifikan dalam perasaan hidup ini. Jadi betapa besar pengaruhnya niat itu. Jadi al-qanaah, merasa cukup apa yang Allah berikan pada kita, itu nanti akan membuat hidup kita itu lebih mudah. Tapi kalau kita tidak pernah puas, tidak pernah penuh, ya, itu beban hidup kita itu akan bertambah. Overloaded menjalani kehidupan, padahal sudah kaya raya, kan. Apalagi kalau kita pikir apaan lagi itu, tidurnya jam 1 malam, seperti hidupnya terkejar-kejar oleh sesuatu, terkejar-kejar oleh bayangannya sendiri. Tapi ada orang juga yang hidupnya sangat sederhana, dia ketawa, dia tersenyum, bahagia dengan keluarganya. Jadi ternyata bukan uang yang membahagiakan orang, tetapi kedamaian batin ini yang membahagiakan. Insya Allah, ya Pak, ya. Dan tentunya juga jika kita menjalani hidup ini dengan pilar-pilar penopang yang terjaga, itu alangkah indahnya, ya Pak, ya. Tetapi kalau bagaimana caranya kita menjaga konsistensi dari memaknai hidup ini sesuai syariah, Pak? Pertanyaannya bagus sekali, kan. Kita insya Allah bisa mempertahankan sendi-sendi kehidupan sampai beberapa saat. Tapi jarang sekali bisa istiqamah. Istiqamah itu artinya konsisten mempertahankan prinsip-prinsip kehidupan, ya kan. Nah, sekarang bagaimana caranya? Itu perlu ada apa yang disebut dengan mujahadah, perjuangan batin. Ada yang disebut dengan riyadah, ya, upaya sistematis untuk melanggengkan, melestarikan prestasi spiritual kita. Jangan cuma jabatan kita dipertahankan, jangan cuma kekayaan kita dipertahankan, tapi prestasi imaniah kita itu nggak bertahan. Bulan Ramadan bertahan, tapi usai Ramadan buka lagi aurat dan segala macam, ya, kembali kambuh lagi, bahkan dendam. Itu kan tidak istiqamah. Nah, yang kita inginkan, bagaimana amal kebajikan kita itu istiqamah. Siklus Ramadan ini berjumpa kembali tanpa pernah ada luntur sedikit pun prinsip yang dia peroleh selama Ramadan. Jadi jangan kambuhan, itu tidak istiqamah. Nah, sampai Ramadan berikutnya tambah bagus lagi, dijemput malaikat maut. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah di tempat yang kami telah siapkan untuk Anda, di surga Jannatun Naim. Subhanallah. Mari kita hidup bersama jalan syariah. Insya Allah kita bisa istiqomah, ya Pak, ya, menjalani. Insya Allah. Seperti di bulan suci Ramadan terus, ya Pak, ya. Baik pemirsa, kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai makna hidup sesuai syariah ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Sukses Syariah. Kehidupan bersyariah itu untuk kemanusiaan. Buktinya di mana-mana di seluruh dunia itu justru bank syariah itu banyak sekali diminati tanpa melihat agama apapun. Dipersembahkan oleh Bank Syariah Mandiri.
Kembali lagi dalam Sukses Syariah, pemirsa. Tadi kita sudah bahas mengenai pilar-pilar kehidupan yang menopang hidup kita ini, dan tentunya harus diaplikasikan kepada kegiatan kita sehari-hari. Nah, mungkin Pak Nasruddin, bagaimana kaitannya nih Pak antara pilar-pilar tadi dengan kehidupan kita, khususnya di bidang sosial ekonomi nih Pak? Bagus sekali ya. Jadi memang kita akan berusaha semaksimal mungkin menjalani secara optimal kehidupan ini di atas petunjuk syariah. Ya. Syariah di sini saya ingin memberikan satu contoh konkret ya kan. Kalau kita ingin perfect menjalani kehidupan syariah, sama-sama kita punya akun ya kan. Satu akun bank konvensional tanpa menyebut nama banknya, tapi satu akun bank syariah. Wah, kali ini saya akan meningkatkan kesadaran syariah saya. Ya, sejelek-jeleknya bank syariah, sebanyak apapun kelemahannya, tapi ini sudah melalui seleksi dan penelitian pendalaman dari majelis ulama. Saya lebih memilih saving money saya, menyimpan kekayaan saya di label-label syariah. Nah, itu kan upaya untuk memaksimumkan pengembangan syariah kita. Yang kedua Mbak, saya juga sekaligus ingin mengingatkan bahwa semakin kita bersyariah ria di negara Republik Indonesia ini, jangan pernah ada umat lain yang tersinggung, sebab syariah itu tidak bisa dieksklusifkan pengertiannya hanya untuk umat Islam. Kehidupan bersyariah itu untuk kemanusiaan. Buktinya di mana-mana di seluruh dunia itu justru bank syariah itu banyak sekali diminati tanpa melihat agama apapun. Nah, kita berdoa semoga nanti betul-betul negara kita akan datang adalah negara yang betul-betul sangat ideal dan sangat perfect, dan semoga menjadi tren peradaban terutama dunia Islam di masa akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Pak Nasruddin, sekali lagi terima kasih banyak, dan pemirsa, semoga apa yang kita gali pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya masih banyak sekali yang akan kita gali dalam Sukses Syariah. Dan akhir kata, saya Indah Kirana harus mohon pamit terlebih dahulu, dan sampai jumpa dalam Sukses Syariah bersama Mandiri Group dan Bank Syariah Mandiri hanya di Metro TV, meraih kemenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat aku mulai perjalanan ini, bertemu keramaian yang terasa sunyi, ku ingin untuk mencari dari cinta. Saat ku putus asa dan ingin pergi ke sebuah sudut untuk bersembunyi, suaramu merdu membisikkan, oh cintaku, kau makan rembulan yang tak pernah meninggalkanku. Senyumanmu dan tata